Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Fatima Palu dan teman saya Maria Priani Ida, Maria Yulianti Tai, Rosa Dalima Wea, Anastasia Lindi, Maria Rosalina Bubu, Filomena Sarijanu. Baik, sekarang kami akan mempresentasikan materi kami tentang model pembelajaran terpadu. A. Pengertian model pembelajaran terpadu. Menurut Prabowo dalam Sweden Seba mengatakan bahwa pembelajaran terpadu sebagai proses yang mempunyai beberapa ciri, yaitu berpusat pada anak. Proses pembelajaran mengutamakan pemberian pengalaman langsung pada anak. Karakteristik perkembangan anak memberikan implikasi bagi para didik dalam mengorganisasikan kurikulum atau program pendidikan yang ada di gilirannya akan memberikan implikasi untuk merancangkan, melaksanakan, dan mengevaluasikan program pendidikan yang tepat. Berdasarkan uraian di atas, anak memiliki peran sentral dalam proses pembelajaran, yang dimana hal itu merupakan salah satu karakteristik pembelajaran terpadu. Untuk itu, bagi para penyelenggara pendidik, guru hendaknya memahami tentang konsep pembelajaran terpadu sehingga nantinya dapat mengimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari untuk mencapai perkembangan potensi anak secara maksimal. B. Karakteristik pembelajaran terpadu. Anak usia dini Hendrik mengemukakan bahwa pembelajaran melalui tema membantu anak-anak mengembangkan semua pemikirannya secara langsung dalam proses belajar mereka. Karakteristik pembelajaran terpadu sebagai berikut. 1. Menyediakan pengalaman langsung tentang objek-objek nyata bagi anak. Pengalaman langsung merupakan pengalaman yang diperoleh anak dengan menggunakan semua inderanya, yaitu melihat, menyentuh, mendengar, meraba, dan merasa. 2. Menciptakan kegiatan sehingga anak menggunakan semua pemikirannya. Kegiatan-kegiatan yang dikembangkan dalam pembelajaran terpadu menantang anak untuk menggunakan semua pikiran dan pemahamannya. 3. Mengembangkan kegiatan sesuai dengan minat-minat anak. Kegiatan-kegiatan yang dikembangkan dalam pembelajaran terpadu harus relevan dan dengan minat anak, karena minat anak merupakan sumber ide yang potensial untuk menentukan tema. 4. Membantu anak-anak mengembangkan pengetahuan dan keterampilan baru yang didasarkan pada hal-hal yang telah mereka ketahui dan telah dapat mereka lakukan sebelumnya. 5. Menyediakan kegiatan dan kebiasaan yang ditujukan untuk mengembangkan semua aspek perkembangan kognitif, sosial, emosional, fisik afektif, dan estetis dan agama. 6. Mengakomodasi kebutuhan anak-anak untuk melakukan aktivitas fisik, interaksi sosial, kemandirian, dan mengembangkan harga diri yang positif. 7. Memberikan kesempatan menggunakan bermain sebagai wahana belajar. 8. Menghargai perbedaan individu, latar belakang budaya, dan pengalaman dalam keluarga yang dibawa anak. 9. Menemukan cara-cara untuk melibatkan anggota keluarga anak. C. Manfaat pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu memiliki banyak keunggulan baik bagi anak maupun bagi guru. Keunggulan tersebut antara lain: A. Meningkatkan perkembangan konsep anak. B. Pembelajaran terpadu memungkinkan anak-anak untuk mengeksplorasi pengetahuan melalui berbagai kegiatan. C. Membantu para guru dan praktis lain untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya. D. Pembelajaran terpadu dapat dilaksanakan pada jenjang program yang berbeda
untuk semua tingkat usia dan untuk anak-anak yang mempunyai kebutuhan yang berbeda. Melalui pembelajaran terpadu, guru dan praktis lainnya mendorong mereka untuk mengorganisasikan pemikiran, memiliki kegiatan yang relevan, merumuskan tujuan dan melaksanakan pembelajaran tersebut. Pembelajaran terpadu. Prabowo mengatakan bahwa pembelajaran terpadu sebagai suatu proses mempunyai beberapa ciri, yaitu 1. Berpusat pada siswa. 2. Proses pembelajaran mengutamakan pemberian pengalaman langsung. Dan 3. Pemisahan antar bidang studi tidak terlihat jelas. Adapun model pembelajaran terpadu sebagaimana yang dikemukakan oleh Fogarty, yaitu sebanyak 10 model pembelajaran terpadu. 1. The fragment model atau model fragment, yaitu model pembelajaran konvensional yang terpisah secara mata pelajaran atau model tradisional yang memisahkan secara diskrit masing-masing pembelajaran. 2. Model terhubung, yaitu setiap mata pelajaran berisi konten yang berkaitan antar topik dengan topik dan konsep dengan konsep dalam satu mata pelajaran. Model ini penekanannya terletak pada perlu adanya integrasi inter bidang studi itu sendiri. 3. Model tersarang, yaitu model pembelajaran terpadu yang merupakan pengintegrasian kurikulum dalam satu disiplin ilmu dengan memfokuskan pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatih oleh guru kepada siswa dalam satu unit pembelajaran untuk ketercapaian materi pelajaran yang meliputi keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan keterampilan mengorganisir. Yang keempat, model day sequence, yaitu model pembelajaran di mana saat guru mengajarkan suatu mata pelajaran, guru dapat menyusun kembali topik mata pelajaran lain dalam urutan pengajaran itu dalam topik yang sama atau relevan. Yang kelima, model terbagi, yaitu suatu model pembelajaran terpadu di mana pengembangan disiplin ilmu yang memayungi kurikulum silang. 6. Model jaring laba-laba, yaitu merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Yang 7. Model pasang benang, yaitu model pembelajaran yang memfokuskan pada meta kurikulum yang menggantikan atau yang berpotongan dengan inti materi subri. Yang kedelapan, model integrasi. Model integrasi yaitu pembelajaran yang menggabungkan bidang studi dengan cara menemukan keterampilan, konsep dan sikap yang saling berhubungan di dalam beberapa bidang studi. 9. Model terbenam, yaitu model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pembelajaran dalam suatu proyek. Misalnya seorang mahasiswa yang memperdalam ilmu kedokteran, maka selain biologi, kimia, komputer, ia juga harus mempelajari fisika dan setiap mata pelajaran tersebut ada kesatuannya. 10. Model jaringan, yaitu model pembelajaran yang berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang diminatinya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Sekian dan terima kasih.